Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan pada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat kesempatan, dan terutama adalah nikmat iman dan Islam ya. Alhamdulillah pada kesempatan ini atas segala nikmat tersebut kita dipertemukan kembali di program kita. Untuk hari Jumat ini insyaallah kita akan tilawah bersama. Kemudian nanti kita mencoba untuk mengartikan dan sedikit membahas kandungannya. Salawat dan salam tidak lupa terlebih dahulu kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak juga ibu-ibu, pada kesempatan subuh kali ini kita akan memulai tilawah masih dari surat An-Nisa ya, ayat 36. Ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku. Mari kita awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. الحمد لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به واعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا. Kita kembali ke ayat 36. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah ya, wa'budullaha, dan kalian diperintahkan untuk menyembah ataupun beribadah
Allah kepada Allah. Wala tusyriku, dan dilarang dan tidak boleh tusyriku, kalian itu mempersekutukannya, menyekutukannya, bihi, dengannya, ya, segala sesuatu dengannya, syai'an, sesuatu. Wabil walidaini, dan hendaklah, dan Allah perintahkan juga, bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsanan, untuk melakukan kebaikan atau berbuat baik. Wabidil qurba, begitupun diperintahkan untuk berbuat baik. Wabidil qurba, kepada yang qorib, ya, qurba, kepada yang dekat, pada yang dekat, ya, pada kerabat yang ada hubungan kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim, ya, yatama. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Miskin jamaknya masakin, ya, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, wal jari itu dan tetangga, di yang memiliki al qurba, kedekatan, ya. Wal jari dzil qurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga al junubi, yang jauh. Wasahibi, sahib, ya, dan sahabat, dan teman dan sahabat. Bil jambi, sejawat. Wasahibil bil jambi, dan teman sejawat. Wabnis sabili, dan ibnu sabil, orang yang sedang perjalanan, ya, ibnu sabil. Wa ma malakat aimanukum, wa ma malakat, dan apa yang kalian miliki. Aimanukum, itu budak-budak kalian, pembantu kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak suka, tidak menyukai, ya, man, orang, kana, keadaan mukhtalan, fakhura, sombong dan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak mencintai, atas orang yang mukhtalan kafura, orang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtalan fakhura, sombong lagi membanggakan diri. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Alladzina, yaitu orang-orang yang yabkhaluna, mereka bakhil, mereka kikir, ya. Wa ya'muruna, dan mereka menyuruh an-nasa, kepada orang lain ataupun kepada manusia, bil bukhli, dengan berbuat kikir. Wa yaktumuna, dan mereka pun menyembunyikan, ma atahumullah, apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlih, ya, dari karunia-Nya. Wa a'tadna, dan kami sediakan. Wa a'tadna, dan kami sediakan, lil kafirina, bagi yang menutup diri, bagi yang kafir, ya, bagi yang bakhil, bagi yang kafir tadi, azabam muhina, siksa yang teramat pedih, siksa yang mengerikan, ya, yang menghinakan. Azaban muhina, azabam muhina, siksa yang menghinakan. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan juga hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Ayat 36, hadirin rahimakumullah, di sini beberapa perintah Allah dan juga larangan ya. Yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita di mana kita agar beribadah, agar menghambakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'budu ya, dan kalian itu hendaklah menyembah, hendaklah kalian itu beribadah ya kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, dengan sebaik-baiknya ibadah, di mana syarat ibadah itu ada dua gitu ya sebetulnya. Agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal harus memenuhi dua syarat. Yang pertama itu disebutkan oleh para ulama itu adalah ittiba ila rasul ya, di mana kita ittiba itu tabe ya. Tabe itu mengikuti ataupun mencontoh kepada Rasul ya. Tentu saja dalam hal ibadah kepada Allah itu tidak terutama dalam ibadah ritual ya, itu tidak membuat sendiri, tapi memang ittiba ila Rasul, mencontoh kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dalam sholat ya, dalam berzakat, dalam saum, dalam haji ya, dan juga dalam ibadah ritual lainnya, kita mesti mencontoh kepada Rasul. Kemudian yang kedua itu ikhlas ya, di mana di dalam hal beribadah kita harus didasari dengan niat yang ikhlas. Ikhlas itu murni gitu ya, tidak disandarkan dengan keinginan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi tidak dibarengi dengan sifat riya maupun sum'ah gitu ya. Di kalau riya itu dalam beribadah ada sir ya, ada kretek gitu dalam hati ya, ingin mendapatkan pujian dari sesama makhluk ya. Sehingga ketika sholat sendiri dengan sholat di banyak orang agak berbeda itu ya. Ketika sholat sendiri cepat gitu ya, cepat gerakannya, nggak ada jeda ya. Ketika di sampingnya ada orang, apalagi di depan mertua umpamanya seperti itu gitu ya, nah itu begitu indahnya sholatnya gitu ya, begitu tenang gitu ya, tumaninah. Nah, ini kalau ada perasaan-perasaan seperti itu ya, itu ada riyanya, maka tidak memenuhi syarat dalam hal beribadah. Wa'budullaha, hendaklah kalian beribadah kepada Allah, hendaklah kalian menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya sembahan ya, dengan sebaik-baiknya ibadah yang didasari dengan ittiba ila rasul dan juga ikhlas. Wala tusyriku, dan janganlah kalian itu mensekutukan dengan sesuatu. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak boleh musyrik. Kita beribadah kepada Allah
juga menyembah kepada yang lainnya, itu tidak boleh. Tidak boleh ada tandingan ya dalam hal beribadah kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an. Ya, baik itu syirik kubra ya, syirik yang besar maupun syirik yang shogir ya, syirik kecil. Di mana syirik yang besar itu syirik ya, bukan syirik, ini syirkun. Syirik ya, syirik itu jadi menyekutukan Allah, menyerupakan Allah ya. Ada tandingan selain Allah dalam beribadah. Itu merupakan syirik besar. Kalau syirik kecil itu lebih kepada perbuatan-perbuatan yang terkait dengan masalah riya. Bahkan riya pun itu merupakan syirik, tapi katanya syiriknya syirik tergolong syirik kecil. Nah, hadirin rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini pun memerintahkan ya, wabil walidaini ihsana. Di mana kita agar berbuat ihsan, berbuat kebaikan, melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Ini Masya Allah ya, posisi kita selaku orang tua ataupun posisi orang tua ya di hadapan Allah begitu mulia. Allah menempatkan dalam urutan yang kedua ya setelah kita beribadah kepada Allah, di mana kita diperintahkan untuk melakukan ihsan, untuk melakukan kebaikan ya kepada kedua orang tua. Ini betapa mulianya kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memerintahkan kepada kita selaku anaknya gitu ya, ataupun selaku anak cucunya untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua, pada ayah, pada ibu gitu ya. Dan Rasul pernah ditanya, siapa yang harus saya utamakan ya Rasulullah gitu ya. Ummuka gitu ya, ibumu. Siapa lagi ya Rasul gitu ya, ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul, ummuka gitu ya, ke ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul, abuka gitu ya, kemudian bapakmu. Memang dalam berbuat ihsan pada kedua orang tua pun ternyata ada yang harus lebih diutamakan. Ada posisi yang lebih diutamakan, yaitu berbuat baik kepada ibu gitu ya. Dalam bersamaan memerintah, menyuruh pada kita, orang tua kita, ayah menyuruh, ibu menyuruh. Nah, mana yang harus didahulukan? Nah, tentu saja di sini adalah perintah ataupun suruhan ibu itu ya. Bagi kita yang masih berada kedua orang tuanya itu sangat-sangat beruntung ya, bersyukur ya, ternyata Allah masih memberikan kebersamaan ya kita dengan orang tua kita sebagai ladang amal untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bagi yang telah tiada salah satunya, ya itu pun masih beruntung ya, kita masing-masing bisa melakukan kebaikan pada orang tua. Bahkan bagi yang sudah tiada pun, ternyata kematian itu tidak menjadi penghalang kita untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Di mana kita senantiasa berbuat baik dengan doa-doa kita ataupun dengan sedekah yang kita lakukan ya. Insyaallah pahalanya akan sampai kepada mereka. Wabil walidaini ihsana ya, dan Allah memerintahkan pada kita untuk dapat berbuat baik kepada kedua orang tua. Birrul walidain gitu ya, istilah dalam hadis itu, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba, dan berbuat baik pula kepada kerabat ya, kerabat ataupun saudara ya, yang memiliki hubungan kerabat.
uwa, amang, gitu ya. Kemudian keponakan itu yang memiliki nasab gitu ya, wabidil qurba. Kemudian juga wal yatama, berbuat baik pula. Allah merintahkan pula untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim ya. Anak-anak yatim baik yang ada di rumah ataupun yang ada di sekeliling kita maupun yang berada di penampungan-penampungan ya, di yayasan-yayasan anak yatim. Kita hendaklah membantu memelihara ataupun memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak yatim. Wal yatama, dan anak-anak yatim ya. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam salah satu hadis itu memotivasi ya, bahwa kita mencintai Rasul tidak hanya dalam bentuk lisan saja gitu ya, tapi diwujudkan pula ya dengan dalam bentuk tindakan, di mana Rasulullah SAW itu menggambarkan ya, bagi pemelihara ataupun pemerhati anak yatim ya, di akhirat kelak ataupun di surga nanti, kata Rasul itu hakaza. Nah, Rasul sambil memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengah. Di kedekatan dengan Rasul itu begitu dekatnya gitu, hakaza. Itu Masya Allah ya. Jadi terhadap anak yatim hendaklah kita membantu untuk dapat memeliharanya, membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Insyaallah di akhirat kelak Allah akan memberikan keutamaan, memberikan fadilah, itu begitu dekatnya dengan Rasulullah SAW. Begitupun hendaklah kita diperintahkan oleh Allah wal masakin, itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan pula ya terhadap orang-orang miskin ya, baik dengan materi ataupun dengan tenaga ya, dengan apa yang kita mampu ya, dengan apa yang kita miliki. Wal jadidil qurba, dan berbuat baik pula kalian kepada tetangga dil qurba ya, yang dil qurba itu tetangga yang dekat. Dalam hal ini tetangga-tetangga, kalau dalam penjelasan salah satu tafsir itu dzil qurba itu jadi tetangga yang memiliki hubungan saudara gitu ya, sama baik itu hubungan nasab maupun hubungan agama gitu ya, yang dekat itu. Wajaril junubi, dan tetangga-tetangga yang jauh yang tidak memiliki hubungan, baik itu hubungan darah, hubungan nasab maupun hubungan agama ya. Jadi ini dalam hubungan dengan yang berbeda agama pun kita tetap untuk dapat melakukan kebaikan. Wajaridil junubi. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk dapat melakukan kebaikan terhadap tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Dekat dalam arti memiliki hubungan persaudaraan ataupun memang kedekatan secara lokasi ya, kiri kanan belakang kita, maupun tetangga yang jauh secara lokasinya maupun jauh dari hubungan kerabat ya, kita pun mesti melakukan kebaikan terhadap mereka. Wasohibil bil jambi, dan teman-teman sejawat ya, teman karib kita, teman-teman kita, jamaah kita, teman di kantor ya, teman di pekerjaan ya, teman di grup WA dimanapun ya. Wasohibi bil jambi ya, dimana kita diperintahkan oleh Allah untuk dapat melakukan kebaikan terhadap mereka. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan kemudian dia kekurangan bekal umpamanya ya. Biasanya suka ada yang mengaku-ngaku dari Surabaya kemana datang ke masjid. Udah ada beberapa kali ya yang mengaku seperti itu.
Saya sedang mengadakan mau pergi mau pulang katanya jauh ke Surabaya, kekurangan ongkos, kekurangan uang, datang ke Kang Arif gitu ya ke situ. Nah, kita tidak tidak tahu apakah benar apa tidak gitu ya. Tapi kadang-kadang kita suka terjebak juga gitu ya dengan dengan perilaku orang-orang seperti itu. Ada yang mengaku-ngaku seperti itu ya. Ada yang memang dijadikan usaha ya seperti itu. Memang ada juga yang sebenarnya ya yang benar-benar maka mereka kekurangan ongkos gitu ya untuk pergi ataupun untuk pulang. Wabnis sabil ya. Wa ma malakat aimanukum, dan terhadap hamba sahaya yang kalian miliki ya. Rasulullah SAW mengamanatkan itu ya, hendaklah kalian itu hamba sahaya yang kalian miliki itu hendaklah diberi makan sebagaimana makanan yang kau makan, katanya gitu ya. Diberi pakaian sebagaimana pakaian yang engkau miliki gitu ya. Jadi hendaklah hal ini memuliakan para hamba sahaya ya. Ini kalau sekarang itu lebih kepada para pembantu kita gitu ya. Dalam hal memuliakan mereka hendaklah seperti memuliakan diri sendiri. Ini wa ma malakat aimanukum. Rasulullah SAW jauh sebelumnya ya, di mana beliau mengamanatkan ya, agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat mereka itu menjadi tidak mulia gitu ya. Di pada dasarnya hamba sahaya itu adalah makhluk Allah juga yang mesti dimuliakan gitu ya. Wa ma malakat aimanukum, dan hendaklah kalian itu berbuat baik pula kepada hamba sahaya. Nah, hamba sahaya sejak zaman Rasulullah SAW itu sudah mulai dikurangi, kemudian bahkan sampai akhirnya itu dilarang, kemudian dimerdekakan. Sudah tidak ada lagi hamba sahaya seperti itu ya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyukai, dalam hal ini tentu saja membenci ya, kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, apa yang dimaksud mukhtalang fakhura itu Allah menjelaskan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Yaitu orang-orang yang kikir ya. Yang kikir dan mereka tidak menganjurkan, tidak menyuruh kepada manusia itu berbuat kebaikan. Nah, jadi orang yang mukhtalang kafura di antara sifatnya itu di mana mereka itu kikir ya. Nah, kikir merepet jahe gitu ya, seperti itu ya, tidak mau memberi, tidak mau berbagi ya dengan siapa yang telah disebutkan oleh Allah di pada ayat 36 ya. Pada orang tua bakhil ya, kepada kerabat bakhil, pada sahabat pun bakhil, pada ibnu sabil juga bakhil ya, kepada malakat aimanukum juga kepada budak-budak ataupun kepada hamba saya pun bakhil gitu ya. Nah, mereka termasuk kepada orang yang sombong ya, lagi membanggakan diri. Dan sifat yang kedua itu diantaranya adalah ma'atahumullahu min fadlih. Di mereka itu menyembunyikan karunia yang Allah berikan. Pura-pura tidak punya, menutup mata. Ketika dulu ya, ketika kereta masih bebas, ada pengamen, ada
yang minta-minta ya, pura-pura baca koran gitu ya. Kalau ada lihat pura-pura tidur gitu ya. Nah, itu kadang seperti itu, tidak memperhatikan. Atau ketika datang ke rumah pura-pura tidak ada orang gitu ya. Ataupun menyuruh pada anaknya bilang itu nggak ada mamahnya gitu ya. Seperti itu, kadang seperti itu. Nah, kata mama tidak ada gitu ya. Kata anaknya seperti itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, berusahalah agar kita senantiasa untuk dapat berbuat baik kepada yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan karunia kepada kita, memberikan keluasan rezeki ya, sehingga kita bisa berbagi dengan mereka. Karena ketika tidak bisa berbagi ya, tidak bisa menjadi orang yang dermawan, Allah Subhanahu wa taala ini mengancam ya, wa'atadna lil kafirina adzabam muhina. Di mana kami, kata Allah, terhadap orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang menutupi diri, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang senantiasa menyembunyikan karunia Allah ya, dia azabam muhina, terancam dengan ancaman yang berat ya, azabam muhina, akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Nauzubillahi min dzalik ya. Keutamaan dermawan itu akan dekat dengan Allah, kata gitu ya, akan dekat dengan manusia, akan dekat dengan surga, dan akan jauh ya dari neraka. Itu masya Allah. Kalau ke kikir itu akan jauh dari Allah, akan jauh dari manusia, akan jauh dari surga, akan dekat dengan neraka. Itu kata Rasul seperti itu. Ya, hadirin rahimakumullah, nampaknya itu yang disampaikan ya terkait dengan beberapa kandungan dari ayat yang kita baca. Gimana Pak? Ya. 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 Jadi saya baca di tafsir yang lain di tadi katakan include gitu ya, wal jaridil qurba gitu ya. Nah itu termasuk di dalamnya tetangga-tetangga yang memiliki hubungan kedekatan. Nah, itu termasuk ke situ gitu ya. Wajarizil qurba, kita diperintahkan oleh Allah untuk dapat melakukan kebajikan terhadap yang memiliki kedekatan. Nah, itu kedekatan di dalamnya itu ada istri, ada anak-anak gitu ya. Nah, di situ di dalamnya itu seperti itu. Orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita. Ya, tetangga yang memiliki kedekatan gitu ya. Jadi termasuk kepada wajaridil qurba ya. Kita melakukan kebaikan terhadap istri, terhadap anak gitu ya. Dan itu memang sudah kewajiban kita selaku ar-rijalu qawwamuna itu ya. Salah satu tugasnya di mana kita memberikan nafkah, memberikan perhatian ya terhadap istri dan anak-anak kita. Nah, itu barangkali itu apa ya? Jadi termasuknya kepada wajaridil qurba. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Nampaknya ibu-ibu sudah menyediakan Jumat berkah ya hari ini, alhamdulillah. Untuk itu mari kita akhiri dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.